Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Qala al-fasir rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kemarin sampai pada Nabi Ibrahim kemudian ditempelkan ya, atau dibandul sehingga terlempar ke dalam api. Maka ketika Nabi Ibrahim sampai di api, kulna ya Allah berfirman, ya naru hei api, kuni jadilah engkau bardan dingin, wasalaman dan menyelamatkan ala Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Falam tahrik maka janganlah kamu membakar minhu kepada Nabi Ibrahim wairi wathakihi wa dhahabat hararatuha, sehingga kemudian karena firman itu api yang menyala-nyala itu hilang panasnya. Jadi apinya tetap membakar tapi hilang panasnya, sehingga ya gak ada efeknya. Wa baqiat idoatuha, jadi nyalanya tetap tapi panasnya gak ada. Wa biqolihi wasalaman salima minal maut ibadiha, dan dengan kalimat itu maka selamatlah Nabi Ibrahim dari panasnya api. Terus tapi rasa sampai jajal membuat jajal ulang. Waradu bihi kaida faja'alna humul akhsarin. Waradulan padha karepake sapa kaum bihi kelawan Nabi Ibrahim kaidan ing mereka daya. Wa huwa utawi kaida iku atahriku ngobong faja'alna hum qadadake sapa ingsun alaikum al-akhsarina ing wong kang padha rugi-rugi kabeh fi muradhim ing dalem karepe kaum. Jadi mereka kaumnya Nabi Ibrahim punya apa? Membakar Nabi Ibrahim, tapi Allah mencegahnya sehingga mereka rugi. Wa najainahu, dan aku menyelamatkan kepada Ibrahim, kata Allah. Walutan, dan juga kepada Lut ibnu akhihi rupane anak lanange sedulure Ibrahim. Nabi Lut anak lanange sedulure Ibrahim. Harona rupane Haron. Jadi Nabi Lut punya ayah namanya Haron. Haron itu saudaranya Nabi Ibrahim alaihissalam minal Irak, yang berasal dari Irak. Wa najainahu wa Lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Aku selamatkan di sebuah bumi yang mana aku berkahi di dalamnya bagi seluruh penduduk atau bagi seluruh penjuru alam. Bikasrotil anhari, yang mana di daerah tersebut banyak sekali sungai, wal asyari dan pohon-pohon, wahya Asyam, dan negeri itu adalah Syam. Jadi Nabi Lut itu kemudian ditugaskan di negeri Syam. Negeri Syam itu subur ya, banyak pepohonan, banyak sungai. Nazala Ibrahim bi Falastina, kemudian Nabi Ibrahim menetap di Palestina. Walutun dan Nabi Lut wabil mu'tafikati, demikian juga Nabi Lut, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut sama-sama menetap di negeri Palestina. Wa bainahuma, lan iku tetep ing dalam antarane Palestina karo napa niki? Sisi kula kuliane. Karo Irak ya.
yaumun utawi pelakon pirang-pirang dina. Wa habnalan paring sapa ingsun Allah lahu maring Ibrahim aili Ibrahim wa kana su'alan waladan kama dzukira fis Shafat, seperti yang telah diterangkan dalam kitab Shafat, Ishaqo pada Nabi Ishaq wa Yaqub pada Nabi Yaqub nafilatan halih dadi tambahan ziyadatan alal mas'uli ziyadatan tegese tambahan alal mas'uli ing atase anak kang den suwun au huwa utawi Ishaq iku waladul waladi anak lanangi anak lanang. Jadi kemudian Allah memberikan putra kepada Ibrahim, seorang anak laki-laki namanya Ishak. Ishak itu sebagai tambahan. Jadi sakjane Nabi Ibrahim njaluk anak siji, dikai jenenge Ismail. Jadi Ismail karo Ishak niku lahir dhisik Ismail. Ibrahim, Nabi Ibrahim, Rabi sapa? Dewi Sarah. Enggak duwe anak. Akhirnya terus Nabi Ibrahim Rabi meneh karo jenenge Siti Hajar, itu anak Nabi Ismail. Iya, tinggal Nabi Ismail. Nah, setelah Nabi Ismail lahir ditinggal di Makkah, Ibu Sarah baru amin. Jadi Nabi Ismail kuwi mau dari istri kedua, tapi lahirnya yang pertama. Sehingga setelah artinya di ayat ini, setelah Nabi Ibrahim diberi Ismail, Allah menambahkan memberi bonus Nabi Ishak. Jadi niki juga diturun karo wong biyen, lek duwe bojo lan duwe anak nambah bojo. Ora mupu, enggak ngadopsi itu bid'ah niku Pak, itu ajaran Islam. Kowe lek duwe bojo lan duwe anak, aja ngadopsi anak, itu bukan ajaran Islam. Nambah bojo. Kandhani kok ngengkel kowe. Cocok. Tapi dia anak kabeh. Anak kabeh. Ra masuk. Lah wis duwe anak ya wis rasane apa. Ngene lho Pak. Bahayanya mengadopsi anak tanpa ilmu. Perempuan pula. Kowe lanang ngadopsi anak wedok. Terus mbok atas nama nih dirimu. Padahal duduk anakmu. Somben karena ayahnya ditulis di kakak itu sampai yang sebagai ayah kandung, ketika menikah sampai jadi wali. Padahal orang sah dadi anak angkatmu, mbok aku anakmu, mbok nikah nih sampai nanggung zina nih anake sampai. Jadi selamanya dia akan berzina secara hukum. Engkau duwe anak berarti anak zina, duwe anak meneh jenenge anak zina ila yaumil kiamah. Nauzubillahi min dzalik. Bahayane nek ngono. Maka nek terpaksa jangan sampai anak angkat dibinkan yang angkat. Misalkan sama sing angkat anak adopsi, jangan sampai bin kamu. Binnya harus tetap bin ayahnya. Iya. Sama itu aku ngomongnya adopsi malah ngomongnya metang dhisik. Metang dhisik dirapik nih wae. Metang dhisik dirapik nih wae. Lain. Lele sampean ngomongnya metang dhisik dalam hukum fikih dia bukan anaknya sampean. Sampeyan ngetengi bocah wedok apa wong wedok meteng to, wong rabi meteng. Sok lek lahir kuwi dudu nah. Padha wae. Harus nikah apa ya, Pak? Ya ora usah nikah aman, wis masih meteng dinikah mboten apa-apa. Tapi dia tetap bukan anakmu lek wedok. Ya lanang ya ora juga, tapi kan lek lanang kan gak urusan karo binti, gak urusan karo menikahkan. Itu anakmu, jadi lek mentolo, so lek gede mbok rabi ya. Soalnya duduk, lek mentolo. Kebo campur sapi. Soalnya wis hukumnya rusak, nggak nyambung secara hukum. Makanya Quran kan tanah kahu, tanah salu, rabio, lewis rabi gawe anak kan ngono.
Ojo mbok wani. Gawe anak terus rabi, rusak. Itulah pentingnya ngaji niku. Orang duwe ilmu rabi kesusu rabi. Wis dong ya, lek ora duwe anak, enek tanggamu, dulurmu rabi wis tahun-tahun nanti anak, ojo mupu anak. Piye mau? Rabi maneh. Sapa sing dicontoh? Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihis salam. Lho Pak, engko ora geger yo resiko. Nabi Ibrahim geger. Iya. Sama ngerti kenapa Siti Hajar membawa Ismail dibuang di tanah tandus Mekah goro-goro tukaran karo mbok wek. Mbok enom karo mbok wek tukaran. Ben timbangane ruwet sing siji di gua nek Mekah. Sing siji Palestina, siji nek Mekah. Kuwi asale tukaran. Biasa Pak cemburu. Malah ora wani ora usah. Lek wani yo dilakon. Pokok ilmu ini ngono. Kita lanjutkan lagi. Tapi tetap kalau kaitannya dengan kisah Nabi Ibrahim perjalanan hidup tentu semuanya sudah didesain, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus ada innas safa wal marwata min sya'airillah saterusin. Kita lanjutkan. Wa kullan ja'alna sholihin. Kata Allah, dan pada keduanya baik Nabi Ismail ataupun Nabi Ishak, ja'alna aku jadikan orang-orang yang soleh. Anbiya artinya aku jadikan sebagai nabi. Wa ja'alahum a'immatan, dan aku jadikan mereka sebagai imam. Bitahqiqil hamzatin wa ibdalil thaniyah yahduna, yang menunjukkan kepada manusia di amrina menunjukkan agamaku. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, dan aku wahyukan kepada mereka untuk melakukan amal-amal baik. Wa iqamas sholati, dan mendirikan sholat. Wa ita'az zakati, dan membayar zakat. Jadi sholat, zakat, amal baik itu sudah sejak zaman dahulu, bahkan sejak Nabi Adam alaihis salam. Ini kudu cekliwat. Iqamus sholat, mendirikan sholat. Ulama ada yang menerjemahkan iqamus sholat itu nggak tepat. Bukan fi'lu sholat, tapi iqamus sholat. Artinya apa? Sebagai seorang suami, kalau dia sudah sholat tapi istrinya nggak mau sholat, berarti dia belum iqamus sholat. Ketika dia menjadi seorang ayah, kemudian anaknya nggak mau sholat, berarti dia belum iqamus sholat. Bisa dipahami ya? Nah, cara menerjemah sebagian ulama. Buktinya apa? Ketika ada seorang suami masuk surga gara-gara amal solehnya, kemudian istrinya besok masuk neraka gara-gara dibiarkan dalam kemaksiatan misalnya, maka bukan istrinya ketarik ke surga, tapi bapak atau suami yang di surga bisa ketarik ke neraka. Kenapa? Karena tidak bertanggung jawab atas sholat dari istrinya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Demikian bapak. Sama penak-penak sholat yang masjid 5 waktu jamaah. Anakmu lah bawa peni, oh neraka sampean. Dari ini dia pun mau sih tahu ini. Maka inilah pentingnya iqamus sholat. Sampai ngaji mendino rutin, anakmu lah bawa ngerteni, nggak bawa wari agama, padha wae. Ngaji-ngajimu dhewe, pinter-pinter dhewe, anakmu mbok jarke wae, bojomu mbok jarke wae, padha wae. Karena sampean adalah sebagai seorang suami dan juga seorang ayah. Istri dan anak adalah tanggung jawab kita. Kecuali Pak, wis mbok omongi, wis mbok hajar, wis enggak mbok servis, panggah wae, ya wis, ya wis. Lek mentolo ya pegatan, ora mentolo ya terserah sampeyan, bojo-bojomu dhewe kok.
Nah iya. Tapi ya, rumah samu golek bojo enak nih. Ngawur wae sama rumah samu. Penak ning rawan. Kuwi gayane wae golek bojo penak gayane asline ora penak asline. Ah lho golek bojo ngawur. Kadang mau sampai 40 tahun belum nemu bojo kok. Kafe semua. Ya Allah ya Karim. Golek pacar memang penak Pak. Tenan tak cerita aja sampean. Sama mesti ora rasane. Golek selingkuhan, golek pacar itu paling gampang. Neng diajalo golek bojo. Ah, ngene. Makanya serasa dijajal. Percaya wae lah. Ya Allah, paling selamat. Terus yang kedua pundi wae. Fi'lul khairat itu ya amal baik. Pokoknya segala amal baik di sini saya garis bawahi. Karena amal baik itu banyak Pak. Ada baik dalam pandangan Allah, ada baik dalam pandangan manusia. Sing apik dalam pandangan Allah belum tentu baik dalam pandangan manusia. Demikian juga sing baik dalam pandangan manusia orang mesti apik dalam pandangan Allah. Maka perhatikanlah amal-amal baik yang kita lakukan adalah yang ini, perhatikan, adalah yang kira-kira menyebabkan kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba pikirin Mas. Jadi setiap kita mau beramal baik, iki api menurut Allah apa api? Hanya menurut manusia. Pikirin. Wakanu lana abidin, dan mereka Nabi Ismail, Nabi Ishak dan keturunannya itu adalah orang-orang yang ahli ibadah kepada. Jadi ketika Ismail, Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf, Binyamin, dan 7 saudara dari istri yang berikutnya. Itu saja ini di awal-awal adalah orang-orang soleh. Maka keturunannya kemudian mulai melenceng. Walutan atainahu hukma wa ilma, dan kepada Lut aku berikan, kata Allah, hikmah dan juga ilmu. Faslan bainal khusum, yang mana mampu untuk ahli berdebat, okay? Nabi Lut itu yo karena musuhnya memang yo wabun Nabi Lut, kaum Nabi Lut. Wa ilman wa najainahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith, dan aku selamatkan, kata Allah, Lut dari sebuah negeri yang mana penduduknya itu adalah para pelaku sesuatu yang menjijikkan, ya, yaitu apa jenisnya? Lesbian atau laki-laki dan laki-laki homoseksual, ya. Semuanya serasa terus. Innahum kanu qaum masuk, bahwasanya mereka adalah kaum yang sangat buruk, fasikin, yang fasik itu suka berbuat kerusakan. Wa adkhalnahu fi rahmatina, dan aku masukkan di rahmatku. Apa bentuk rahmat Allah kepada Nabi Lut? Bi an anjaynahu min qaumihi, yaitu aku selamatkan Lut dari kaumnya. Innahum nasolihin. Kenapa kok diselamatkan? Karena Nabi Lut adalah orang yang soleh. Jadi kalau sampai niki sama melok ajar Nabi Lut niki, agar sampai kalau sampai soleh, insya Allah dimanapun akan diselamatkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya apa? Ya orang soleh tenanan, ya soleh pas-pasan lah. Wah, enggak Pak. Awal dewe soleh tenanan di mana? Soleh pas-pasan lah. Wa Qur'an iling sila utawa nutur sila Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuhan ing kisah Nabi Nuh wa ma ba'dahu lan kisah-kisah setelahnya badalan minhu ilnada min qablu, ketika Nabi Nuh
itu mendoakan kepada kaumnya. Okay. Nabi Nuh itu eranya sebelum Nabi Ibrahim. Qabla Ibrahim wa Lut. Kalau Lut dan Ibrahim itu jejer, Pak. Okay. Bareng. Tapi kalau Nabi Nuh eranya sebelumnya. Karena Nabi Nuh itu punya 4 putra, okay. Sing tiga apa? Dari 4 putra ini nanti menurunkan apa? Jenis-jenis manusia di seluruh penjuru bumi. Enek sing nggih wajahnya ala Arab nggih. Misalkan koyo Arab, Yaman, Yordania, Suriah. Nah, iku kan wonge wajahnya kan sak model. Nah, iku yo teko 4 putra Nabi Lut Nabi Nuh niku. Engko lek wis golongane Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Rusia, wajahnya padha putih-putih, irunge dawa-dawa. Engko enek golongane Cina, Jepang, Korea, Mongolia, wajahnya padha tembem pesek, irunge sipit tapi putih. Lah kok sing kaya dhewe iki wis ireng, irunge pesek, rambutnya keriting. Dan coba saya perhatikan di seluruh dunia ini model perawakan manusia wajah kulit itu ada 4 macam nih kategori ini. Ini berawal dari 4 keturunan Nabi Nuh alaihis salam. Kita lanjut lagi. Kan anurip nih Mas. Nggih, kan mati. Niku ringkes sejarah mawon. Dadi sing jarine 80 masalah sing takokne malah mumet nggih. Fastajabna lahu, dan aku jawab, ya, tak sembadani apa-apa permohonan dari Nuh. Fanajainahu alahu, dan aku, kata Allah, aku selamatkan Nuh dan keluarganya. Alladzina fi safinatihi, yang mana mereka ikut kapalnya Nuh. Minal karbil alim, aku selamatkan dari banjir bandang. Wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzabu biayatina, dan aku selamatkan Nuh, aku tolong dia, aku cegah dia dari serangan kaum yang mendustakan ayat-ayatku. Adzallati ala lisani ala yasru ilahi bisu innahum kanu qaumasu fa aghraqnahum ajma'in. Bahwa saya mereka kaumnya Nabi Nuh adalah kaum yang sangat buruk dan aku tenggelamkan semuanya. Wadhkurlan, ingatlah atau ceritakanlah atau sebutlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dauda pada kisahnya Nabi Daud, wa Sulaiman, dan kisahnya Nabi Sulaiman. Daud ayahnya Nabi Sulaiman. Daud ayahnya Nabi Sulaiman. Nabi Daud niku sajane umurnya rada pendek, Pak. Dalam ayat yang lain. Jadi suatu malam Nabi Adam niku pernah bermimpi, atau ketika dulu di alam ruh Nabi Adam pernah melihat ada satu sosok yang fisiknya itu bercahaya, bukan hanya wajahnya, fisiknya bercahaya. Maka Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa itu? Kok wajahnya atau kok bercahaya terang? Maka Allah menjawab, itu cucumu, dia Daud, tapi umurnya nanti pendek. Pendek itu namun berapa puluh betul Pak? Mungkin kita bayangkan saja umurnya cuma 60 tahun. Maka Nabi Adam, sayang sekali, umurnya kok cuma 60. Tentu kalau lebih panjang lebih banyak manfaatnya, begitu kata Nabi Adam. Maka ya Allah, izinkan saya memberikan umur saya 40 tahun kepadanya, biar umurnya genap 100 tahun. Ini kalau saya salah mohon maaf, kisah iling-ilingi, biar genap 100 tahun. Akhirnya betul Pak, Nabi Daud dalam berdakwah selesai sempurna dengan meninggalkan satu kerajaan dan juga kaum yang soleh, ya.
lalu diwariskan kepada Nabi Sulaiman. Di sisi lain Nabi Adam itu kan tahu Pak, sudah diberitahu dapat bocoran kalau umurnya 1000 tahun. Anggap baik bayangannya dewi pas lagi tengok-tengok, tiba-tiba didatangi malaikat Israel. Loh, ngapain sampean kok datang ke sini Israel? Aku diperintah Allah untuk mengambil nyawamu, bahasa saya ini. Loh, tapi usia saya masih usia saya kan 1000 tahun dan sekarang baru 960 tahun. Loh, Nabi Adam, Anda apa lupa? Kan yang 40 tahun sampean kasihkan sama Nabi Daud. Oh iya ya, dan inilah awal mula kenapa manusia menjadi orang yang pelupa. Jadi diawali dari Nabi Adam. Loh, kok nyalahin Nabi Adam mana? Tempat lupa. Jadi kalau bertanya siapa? Oh, dasar kowe lalian dambingan keturunane. Jadi kowe lek diomongne keturunane misalkan goblok, diomongne keturunane baik, yo rasa napa jenenge? Resu. Kodrat. Lah mbakmu pinter yo mosok sama nabi goblok atau sebaliknya. Santai tenang mawon. Allah kali. Tapi jane yo ndonga nih Bapak. Sampai duwe anak misalkan kok angel ngajine, angel belajar gampang lihat ditungakne ngopo. Misalkan iku donga mobil air Zam-Zam. Iso? Boleh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa sabamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, beri hamba, beri saya ilmu yang bermanfaat. Itu kan ya bener lalian. Sampai barang yo sering-sering donga kuwi bener lalian. Sakit, mukum-mukum manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na berkati wahina husna bi hurmatihim wa misna fi tariqatihim wa mu'afatina fitani amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.